Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok divisi IT dan Teknologi akan memperkenalkan diri. Nama saya Dian Davitasari dengan NIM 191. Dan saya Soifa Nur Aulia dengan NIM 116. Nama saya Imelda Zaskia Andini dengan NIM 155. Halo, saya Putri Himatul Abida Ilmi dengan NIM 171. Nama saya Muhammad Rifka Akbar Pratama dengan NIM 24 20 10 200 187. Halo, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pendahuluan. Peningkatan kinerja perusahaan itu sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia yang inovatif, serta pengembangan kemampuan digital. Pengembangan ini tidak hanya mencakup pembuatan sistem, tetapi juga kemampuan mengolah dan menganalisis data. Meskipun teknologi terus berkembang, peran manusia tetap sangat penting dan tidak bisa sepenuhnya digantikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu membentuk tim digital yang kompeten agar dapat mendukung inovasi model bisnis serta menghadapi berbagai risiko di era industri 4.0 seperti masalah keamanan cyber. Selanjutnya di sini aku akan membahas tentang identifikasi tantangan utama dari ke-8 tantangan yang paling kritikal untuk divisi IT dan teknologi. Dalam manajemen kinerja modern, perusahaan menghadapi berbagai tantangan, yakni yang pertama, penerapan kerja jarak jauh yang dapat membuat evaluasi kinerja karyawan menjadi lebih sulit karena atasan tidak dapat melakukan observasi secara langsung, serta munculnya isu kesejahteraan karyawan. Lalu yang kedua, sistem penilaian kinerja tahunan dinilai sudah kurang relevan, sehingga dibutuhkan umpan balik yang lebih rutin dan berkelanjutan. Selain itu, struktur proyek yang sering berubah juga menyulitkan perusahaan dalam menilai kontribusi individu secara adil. Tantangan lainnya adalah masih adanya fokus pada aktivitas kerja dibandingkan hasil nyata, sehingga pengukuran produktivitas menjadi kurang efektif. Perusahaan juga harus menghadapi perbedaan ekspektasi dari tenaga kerja multigenerasi, terutama dalam hal cara dan frekuensi pemberian umpan balik. Di sisi lain, penggunaan terlalu banyak alat teknologi justru dapat menurunkan efisiensi kerja. Lalu, untuk yang terakhir, perusahaan perlu menyeimbangkan antara kesejahteraan dan produktivitas, serta menghadapi dilema antara mendorong inovasi dan memastikan eksekusi kerja tetap optimal. Di sini saya akan menjelaskan slide tentang mengapa divisi IT dan teknologi tidak work untuk sistem tradisional, dikarenakan transformasi digital yang sukses mengharuskan Departemen TI meninggalkan model tradisional Tayloris yang kaku dan beralih ke struktur desentralisasi serta penggunaan High Performance Work System atau HPWS. Penjelasan selanjutnya yakni tentang feedback mechanism, penerapan sistem umpan balik yang modern yang berfokus pada kecepatan, keberlanjutan, dan inklusivitas untuk meningkatkan kualitas kerja serta keselarasan nilai dalam organisasi. Yang pertama ada umpan balik keberlanjutan atau continuous feedback yang berfokus pada memberikan masukan secara berkala untuk mendorong inovasi dan kemampuan karyawan secara konsisten. Yang kedua, ada umpan balik real time yang berfokus pada memberikan masukan instan atau segera setelah kejadian untuk memungkinkan koreksi cepat tanpa menunda proses. Yang ketiga, ada umpan balik 360 derajat yang berfokus pada evaluasi komprehensif yang melibatkan atasan, bawahan, dan teman sejawat. Kegunaannya sangat efektif untuk pengembangan dalam lingkungan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, integrasi dan otomatisasi teknologi di Departemen TI menjadi pilar utama dalam meningkatkan efisiensi melalui penyederhanaan alur kerja dengan BPM dan sistem integration serta dukungan AI dan machine learning pada industri IoT untuk pengambilan keputusan berbasis data. Kolaborasi bisnis TI juga dipercepat melalui platform low-code atau no-code dan alat manajemen proyek. Dalam transformasi digital, data menjadi fondasi utama untuk membangun ekosistem cerdas berbasis integrasi IoT dan Internet of Health Things atau IoHT yang mendukung smart cities, layanan kesehatan digital, dan modernisasi pendidikan. Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan berupa keamanan siber, keterbatasan pemahaman, dan kompleksitas integrasi sistem. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang
Implementasi plan yang terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase uji coba, yaitu mencoba solusi teknologi secara terbatas untuk melihat kesiapan sistem dan budaya kerja. Lalu yang kedua, yaitu fase peluncuran penuh, di mana inovasi yang berhasil diterapkan ke seluruh organisasi dengan dukungan kepemimpinan digital dan infrastruktur yang kuat. Ketiga, fase ekspansi strategis yang berfokus pada keberlanjutan, pengembangan talenta, dan penciptaan nilai jangka panjang agar perusahaan tetap kompetitif di masa depan. Selanjutnya, penjelasan tentang mastering performance. Dashboard metrik ini adalah alat untuk memantau dan memastikan teknologi dalam organisasi berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang nyata. Dashboard ini menampilkan kondisi kesehatan sistem seperti kestabilan dan keamanan aplikasi serta jaringan, sekaligus menunjukkan kemajuan digital melalui penggunaan teknologi baru. Selain itu, dashboard ini membantu melihat dampak IT terhadap bisnis, misalnya peningkatan efisiensi, profit, dan kepuasan pelanggan. Tidak hanya berfokus pada teknologi, dashboard metrik IT juga memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dalam berinovasi serta memastikan seluruh operasional tetap aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada bagian ini saya akan menjelaskan landasan teori. Ada 4 teori utama yang menjadi acuan dalam kajian ini. Yang pertama, New Institutional Economics oleh North 1990 yang menjelaskan bagaimana investasi teknologi informasi dan pengambilan keputusan organisasi harus selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Kedua, ada Higgs Performance Work System dari Husserlin 1995 yang menjadi dasar pengelolaan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital. Melalui sistem kerja performa tinggi, organisasi dapat meningkatkan fleksibilitas dan otonomi karyawan, khususnya di divisi IT. Selanjutnya, Goal Setting Theory oleh Locke dan Latham 1990 yang mendukung pendekatan goal setting seperti OKR dan MBO. Teori ini menegaskan bahwa tujuan yang jelas dan menantang dapat memotivasi individu dan organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang terakhir ada Balance Scorecards oleh Kaplan dan Norton 1992 yang menjadi dasar dari konsep Balance IT Scorecard. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur sejauh mana investasi teknologi informasi mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis permasalahan. PT Inovasi Nusantara harus mengintegrasikan teknologi modern, manajemen fleksibel atau HPWS, dan sistem umpan balik lanstan of menyelaraskan operasional TI dan tujuan jangka panjang perusahaan secara inovatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide rekomendasi solusi permasalahan. Solusi yang ditawarkan berfokus pada keseimbangan antara ketangkasan operasional dan stabilitas strategis. Dengan menggabungkan fleksibilitas OKR dan visi jangka panjang MBO yang didukung oleh KPI, terukur serta otomatis teknologi, organisasi dapat bekerja lebih efisien tanpa kehilangan arah. Kuncinya terletak pada transformasi budaya yang meninggalkan gaya kepemimpinan mikromagin menuju pemberian otonomi, komunikasi terbuka, serta apresiasi yang tulus untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi tim di era digital. Studi kasus 1. Akar masalah dan kondisi perusahaan. Ketergantungan tradisional. Perusahaan masih mengandalkan promosi verbal dan belum beralih sepenuhnya ke model bisnis digital yang terintegrasi. Pola kerja kuno masih menganut pola kerja tradisional yang menghambat efisiensi. Transformasi digital. Infrastruktur belum siap. Diperlukan standar tinggi untuk infrastruktur IT, fisik, perangkat lunak, keamanan sebagai fondasi transformasi. 2. Dilema kinerja di era digital. Masalah kerja hibrid, kerja jarak jauh menyulitkan observasi langsung dan evaluasi performa, serta akan memicu stres kerja atau rasa terasing. Kegagalan sistem Tayloris, model kontrol hierarkis yang tidak cocok untuk
tim teknis modern yang membutuhkan pengambilan keputusan terdistribusi dan otonomi. Dilema inovasi versus eksekusi. Sistem insentif yang terlalu fokus pada target angka sering menghambat pengambilan risiko dan kreativitas. Pengukuran aktivitas, adanya kesulitan mengukur produktivitas karena fokus manajemen sering terjebak pada aktivitas harian, bukan hasil nyata. Konflik multigenerasi, perbedaan ekspektasi antar generasi mengenai loyalitas dan gaya komunikasi sering memicu ketegangan tim. 3. Solusi strategis pengembangan. Metodologi penetapan tujuan (OKR) Objective and Key Result untuk fleksibilitas dan respon cepat terhadap perubahan teknologi. MBO Manajemen By Objective untuk stabilitas tujuan strategis tahunan. Pendekatan hibrida menggabungkan tujuan strategis tahunan dengan target inovasi triwulan. Transformasi pengukuran KPI fokus pada hasil seperti kecepatan pengiriman proyek, waktu respon insiden, dan skor kepuasan pengguna. Mengukur tingkat adopsi teknologi baru dan efisiensi biaya ROI. Mekanisme umpan balik modern meninggalkan tinjauan tahunan dan beralih ke umpan balik berkelanjutan, serta umpan balik 360 derajat. Penggunaan alat digital seperti Slack atau Jira untuk umpan balik real time. 4. Kepemimpinan dan budaya organisasi. Kepemimpinan digital. Pemimpin harus mampu membangun budaya kepercayaan, komunikasi terbuka, dan keamanan psikologis, menghindari micromanaging, fokus pada hasil, dan memberikan otonomi kepada tim untuk meningkatkan inovasi dan kepuasan staf. Model Big DevOps menyatukan strategi bisnis, pengembangan, dan operasi dalam satu alur kerja yang terpadu. Pengembangan sumber daya manusia, melakukan upskilling dan redeployment sumber daya untuk memaksimalkan model bisnis digital. Terakhir yakni kesimpulan. Jadi PT Inovasi Nusantara harus bertransformasi dan meninggalkan model manajemen yang kaku dan beralih ke struktur yang fleksibel